Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus refrigerasi pada sistem AC. Jadi sebelumnya kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan proses kondensasi, evaporasi, kemudian refrigeran itu apa sih? Kan pada video-video sebelumnya kita sudah tahu ya, pada video 1, 2, dan 3. Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara kerja dari siklus refrigerasi itu sendiri. Oke, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya refrigeran itu di sini digambarkan dalam warna yang berbeda-beda dan bentuknya yang berbeda-beda ya. Refrigeran warnanya berbeda-beda dan bentuknya berbeda-beda itu hanya untuk mempermudah supaya kita bisa memahami cara kerja dari siklus refrigerasi itu sendiri. Nah, sekarang saya mulai dari kompresor ya. Kompresor akan menghisap refrigeran dengan tekanan yang rendah. Di sini ada low pressure gas dan temperatur yang rendah. Jadi kompresor pada sistem AC fungsi utamanya atau yang pertama adalah untuk menghisap refrigeran. Refrigeran itu bentuknya adalah refrigeran gas dengan tekanan yang rendah dan suhu yang rendah. Refrigeran yang dihisap tersebut kemudian akan ditekan oleh kompresor sehingga refrigeran tersebut akan naik suhunya. Jadi di sini ada keterangannya ya. Warnanya merah. Refrigeran tersebut temperaturnya tinggi, tekanannya juga tinggi, tapi masih dalam bentuk gas. Seperti itu. Refrigeran yang ditekan oleh kompresor kemudian akan masuk ke dalam mekanisme yang disebut sebagai kondenser. Nah, pada kondenser ini refrigeran akan dihisap panasnya, atau nantinya refrigeran tersebut akan dibuang panasnya. Dengan kata lain, refrigerannya akan didinginkan. Hal ini terbukti dari adanya ini engine cooling fan. Jadi fungsi dari engine cooling fan ini adalah untuk mendinginkan refrigeran. Mendinginkan refrigeran ini artinya adalah panas yang ada pada refrigeran tersebut akan dihisap seperti itu. Nah, ketika panas pada refrigeran itu dihisap, maka secara perlahan refrigeran akan berubah wujud. Yang pertama adalah wujud gas ya, awalnya wujud gas, kemudian refrigeran tersebut akan berangsur-angsur menjadi butiran refrigeran. Kita lihat di sini warnanya adalah kemerahan ya, jadi bintik-bintik merah. Kemudian terus sehingga refrigeran itu lama-kelamaan berubah menjadi refrigeran cair. Nah, di sini di kondenser ini terjadi perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi refrigerannya itu berubah wujud. Yang awalnya adalah gas refrigeran berubah wujud menjadi cairan refrigeran. Nah, cairan refrigeran ini suhunya masih panas dan tekanannya juga masih tinggi. Nah, cairan refrigeran ini kemudian akan masuk ke dalam dryer. Ada yang bilang dryer atau pengering, ada yang bilang itu sebagai receiver atau penampung ya, receiver itu, atau juga ada yang bilang sebagai filter. Nah, seperti itu. Kemudian refrigeran itu sesudah dia difilter, refrigeran tersebut akan naik terus sehingga masuk ke expansion valve. Nah, expansion valve ini adalah komponen yang sangat krusial ya. Ini kalau pada sistem AC biasanya yang sering terkendala adalah komponen expansion valve ini. Kadang komponen expansion valve ini sering buntu seperti itu. Kenapa bisa buntu? Nah, hal ini terjadi karena expansion valve ini berfungsi sebagai penginjeksi, pengekspansi. Awalnya cairan, kemudian cairan tersebut akan diinjeksikan sehingga berubah menjadi butiran-butiran cairan seperti itu ya. Kita kembali lagi. Refrigeran yang berasal dari dryer atau receiver tersebut, kalau kita lihat di sini, temperaturnya tinggi, kemudian tekanannya juga tinggi.
bentuknya cairan refrigeran seperti itu. Nah, cairan tersebut kemudian akan masuk ke expansion valve untuk kemudian diinjeksikan, ya, diinjeksikan sehingga yang awalnya cairan berubah menjadi butiran-butiran refrigeran, atau kalau di sini ini disebut sebagai mist refrigeran. Butiran-butiran refrigeran itu memiliki tekanan yang rendah dan suhu yang rendah, seperti itu. Nah, butiran refrigeran itu akan masuk ke dalam evaporator. Evaporator seperti yang kita tahu ada di dalam kabin, ya. Dan evaporator ini berfungsi untuk menyerap panas yang ada di dalam kabin, seperti itu. Nah, yang bikin kabin dingin apa? Ya tentunya evaporator ini, ya. Nah, selain membuat kabin dingin, evaporator juga berfungsi untuk merubah butiran refrigeran, ya, butiran refrigeran menjadi refrigeran dalam bentuk gas. Nah, di sini yang awalnya butiran refrigeran, ya, dia akan menyerap panas. Kalau tadi di kondenser refrigerannya itu melepas panas, nah di evaporator refrigerannya menyerap panas. Panas yang di mana? Panas yang ada di dalam kabin, seperti itu. Nah, panas yang di dalam kabin terserap sehingga refrigeran yang awalnya berupa butiran cairan berubah menjadi gas, gitu ya. Jadi refrigeran ini sebenarnya dipanaskan. Ketika dia menyerap panas, sebenarnya sama saja dengan dipanaskan. Refrigeran berangsur-angsur berubah menjadi gas refrigeran, kemudian seterusnya masuk lagi ke dalam kompresor dalam bentuk gas, tekanannya rendah dan suhunya rendah. Siklus tersebut berulang terus-menerus sehingga disebut sebagai siklus refrigerasi. Nah, siklus ini yang sangat berperan untuk pendinginan pada sistem AC. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai siklus refrigerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.